Anies Baswedan semakin diserang semakin bagus. Elektabilitas partainya semakin mendapatkan sesuatu, secara personil juga malah mendapat perhatian dari publik. Apakah diserang politik identitas atau katanya sih carut marutnya sebagai gubernur DKI? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Serangan terhadap Mas Anies Baswedan belum pernah selesai, meski dia sudah menyelesaikan sebagai gubernur DKI. Jadi kalau waktu menjadi gubernur DKI Jakarta, maka yang diserang adalah jangan sampai menggunakan fasilitas untuk 2024, dan berbagai programnya pokoknya jelek menurut orang-orang yang berbeda pandangan. Selain itu juga selalu diserang politik identitas, meskipun ya semua kita mempunyai identitas. Tapi katanya Nasdem, semakin diserang semakin bagus. Seperti apa sih sebetulnya? Ayo kita baca di beberapa media, kita kupas, perdalam, analisa, dan carikan solusi untuk keluar dari kemalut yang tidak produktif. Pertama di Kompas, klaim Nasdem semakin banyak diserang, semakin naik elektoral Anies. Wah, ini jadi malah menjadi semacam kampanye yang tidak harus diperintahkan untuk kampanye, namun berefek positif kepada Anies Baswedan. Selanjutnya di CNN Indonesia, Anies temui Surya Paloh di kantor Nasdem, lapor hasil keliling Jawa Barat. Ya, pasca beliau menyelesaikan sebagai gubernur DKI, gaspol keliling di berbagai tempat, salah satunya di Jawa Barat, langsung melaporkan proses perkembangan dari turunnya Anies Baswedan di Jawa Barat. Selanjutnya di Antara, pengamat, Nasdem harus bertanggung jawab terus usung Anies. Wah, ini kok kelihatannya pengamat ini agak ragu ya. Sebenarnya nggak ragu ya, hanya mengingatkan kepada Nasdem supaya terus dalam mengawalnya. Pilih yang mana? Ya, oke, pilih yang pertama karena yang menjadi tema menarik. Klaim Nasdem semakin banyak diserang, semakin naik elektoral Anies. Ini adalah sebuah berita yang ada di Kompas. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengungkapkan bakal calon presiden Anies Baswedan kerap mendapat banyak serangan hingga fitnah. Willy mengatakan sebagai capres yang sedang digandrungi, Anies Baswedan mendapat serangan bertubi-tubi, tetapi justru mendapatkan atau menaikkan elektoralnya. Serangan ini kan sudah bertubi-tubi dan semakin banyak serangan kepada Anies, semakin naik elektoralnya Anies, ujar Willy saat ditemui di Nasdem Tower. Willy kemudian mengklaim Anies beserta timnya tidak pernah melakukan serangan balik walau kerap diserang. Lebih lanjut, Willy berbicara mengenai fitnah yang juga kerap didapat oleh Partai Nasdem. Ia menyinggung adanya isu elit Nasdem yang keluar dari partai karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Wah, ini sepatkan kemarin. Semakin banyak fitnah, semakin banyak hoax, semakin banyak gorengan. Ya, itu menunjukkan bagaimana eksistensi Nasdem dan sepak terjang Nasdem benar-benar diperhitungkan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memprediksi mengenai banyaknya serangan terhadap Nasdem usai deklarasi Anies Baswedan pada 3 Oktober lalu.
Awalnya Paloh mengatakan untuk merealisasikan kemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 diperlukan strategi menunggu hingga kesabaran. Kalau untuk menang ya bagaimana? Ya jawabnya gampang, tetapi untuk merealisasikannya diperlukan perenungan, strategi, kerja keras, kesabaran, kata Surya Paloh. Paloh mengatakan kedepannya Partai Nasdem tidak hanya mendapat pujian dengan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Menurutnya, Nasdem juga akan mendapat fitnah, iri, dengki, hingga pengkhianatan. Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti ini. Kalau dia mampu mengatasi masalah tersebut, memegang nyawa itu, biasanya alam akan berpihak. Berdasarkan sejumlah survei, Anies Baswedan memang kerap berada di 3 besar nama kandidat Capres 2024. Tingkat elektoral Anies selalu bersaing dengan Ganjar Prabowo Subianto. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, hoax yang muncul itu kan masih sering ya. Jadi pada waktu deklarasi Anies Baswedan ada banyak informasi di berbagai media, salah satunya media sosial, ada orang yang mau mundur dari Partai Nasdem, atau ada informasi bahwa Anies Baswedan politik identitas ataupun yang lain. Hal itu menurut atau klaim dari Willy, salah satu elit Partai Nasdem, dikatakan itu malah menguntungkan Partai Nasdem. Intinya adalah semua orang atau yang memberikan fitnah hoax itu memperhitungkan Partai Nasdem di Pelantikan ini. Kalau tidak diperhatikan, maksudnya tidak direspon dengan hoax dan fitnah, ya mungkin itu bukan sesuatu, tapi kalau sampai difitnah, di hoax, itu ya sesuatu Anies dan selanjutnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua hoax fitnah tidak direspon atau dibalas oleh Anies Baswedan, tapi dibiarin saja, hilang sendiri saja. Berbeda dengan yang di seberang, dikit-dikit dilaporkan kepada aparat keamanan dengan tema undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan Anies Baswedan. Sehingga pertanyaan awal, apakah semakin diserang Anies semakin kuat, semakin bagus, dan Partai Nasdem juga semakin mendapatkan sesuatu, begitu juga Partai Demokrat dan PKS? Menurut analisis saya, bahwa pertama, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang mempunyai rasa kemanusiaan. Seandainya ada sebuah kebenaran dan itu dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang, maka banyak orang yang membelanya, apalagi itu fitnah ataupun hoax, maka akan dilawan oleh orang. Dilawan tidak harus dihadapkan secara langsung, tapi akan dipertimbangkan dalam proses kontestasi nanti. Bisa-bisa yang diberi label negatif itu malah naik, ataupun sebaliknya, yang bermain dan masyarakat tahu, wah ini akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Kedua, partai politik di Indonesia pasca 2019 memang masih terjadi semacam kelompok sebagaimana 2019. Namun, pada memulai untuk menyiapkan 2024, ada yang berbeda pendapat. Dan yang berbeda pendapat itu terkadang mendapatkan narasi-narasi negatif atau diberi black campaign. Padahal sekali lagi, warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu malahan biasanya peduli terhadap yang diberi atau di black campaign ataupun dirasa narasi negatif. Apalagi
dia tidak melakukan. Ketiga, Anies Baswedan tidak pernah menyerang, ada serangan, ada hujatan negatif. Anies Baswedan tidak pernah menyerang. Hal itu pasti memunculkan apresiasi dari masyarakat. Meskipun menjadi gubernur DKI Jakarta waktu itu tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk memproses di kepolisian ataupun penegak hukum lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat hal yang berbeda dengan Anies Baswedan. Cara merespon orang yang tidak puas dengan diri Anies atau kepemimpinan Anies. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semua, pertanyaan apakah semakin diserang Anies semakin mendapatkan perhatian atau semakin mengarah kepada kemenangan, ya menurut saya sih boleh-boleh saja berpendapat seperti itu. Apalagi pada tataran fakta, atau faktanya itu fakta perbandingan, misalkan pada waktu SBY menjadi presiden atau sebelum menjadi presiden. SBY dihantam oleh penguasa waktu itu, mengakibatkan perhatian masyarakat terhadap SBY, apalagi didukung. SBY itu besar, maksudnya secara fisik, dan ya semacam cerdas begitu, sehingga masyarakat mempunyai perhatian yang besar. 2024 berkontestasi meskipun sebelumnya adalah TNI aktif, masuk wilayah partai politik dan bisa memenangkan. Ya dalam bahasa masyarakat itu kan SBY dikuyok-kuyok oleh penguasa. Nah, itu kan yang merampar terhadap penguasa pada waktu itu. Akhirnya bisa dikalahkan oleh SBY. Nah, pada saat ini Anies Baswedan pun ketika memposisikan seperti suasana Pak SBY sangat mungkin, tapi Anies Baswedan tidak mengambil peran itu. Mengambil peran yang ya di dunia demokrasi itu boleh protes itu, dan tidak harus dilawan dengan undang-undang ITE atau menggunakan perangkat negara untuk memproses itu. Akhirnya sampai sekarang menurut saya sih masyarakat, oh ini kok ada ya calon pemimpin yang tidak pernah marah, diomelin banyak orang, atau ini pemimpin yang selalu edukatif terhadap rakyatnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anies Baswedan semakin bagus dalam bahasanya Partai Nasdem, dan ini betul ketika diserang. Apakah serangannya itu misalkan tentang politik identitas? Ya siapa sih tidak boleh menampilkan identitas? Yang tidak boleh itu bukan tidak menampilkan identitasnya, tapi seseorang itu murni menjadikan identitas apakah agama, suku, ras, dan antar golongan sebagai alat untuk meraih kemenangan dalam politik. Itu yang menjadi masalah yang menjadi musuh bersama. Tetapi kalau dia memang, ya saya adalah Muslim, saya adalah Kristen, saya adalah Hindu, Buddha, menampilkan identitas itu boleh-boleh saja. Apalagi tidak memperalat, tentunya yang tidak memperalat. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga di ending dari semakin banyak diserang, semakin naik elektoral Anies, menjadi perhatian terhadap orang yang benci terhadap Anies. Karena serangan kalian itu malahan berbalik arah, bahkan memberikan keuntungan kepada Anies Baswedan. Semakin banyak diserang, semakin naik elektoral Anies. Pasti partai-partai yang bakal mengusung, apakah Partai Demokrat, PKS, ataupun
Nasdem mendapatkan perhatian dari rakyat. Apakah kalian mempunyai pendapat yang berbeda atau mempunyai pendapat yang lanjutan atau sama tapi dengan penjelasan yang berbeda? Semoga bisa berdiskusi di konten ini. Dan di dalam politik itu tidak boleh hitam dan putih. Tapi di dalam politik itu bagaimana bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak, sehingga untuk mengarah kepada sebuah keputusan politik perlu melibatkan ke semua pihak dengan tanpa harus menyakiti yang lain. Semoga bermanfaat. Semakin banyak diserang, semakin naik elektoral Anies. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.